Astaga, pengusaha arogan Ivan Sugianto duduk di kursi Vice Control Polrestabes Surabaya. Kok bisa? Belum diketahui apa yang dilakukan oleh pengusaha arogan satu ini. Namun hal itu ternyata menarik perhatian warganet. Bahkan bertanya-tanya kok bisa warga sipil duduk di kursi Vice Control Polrestabes Surabaya. Seperti yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Tak hanya itu, warganet pun dibikin salfok dengan adanya botol azul. Wah, kok bisa di ruang institusi ada botol begituan? Bagaimana menurut kamu? Guys, apakah benar Ivan Sugianto ini dekat dengan aparat ya? Sempat foto-fotonya beredar dekat dengan aparat. Bahkan sebuah akun mengatakan bahwa Ivan ini adalah seorang maklar kasus yang menjembatani antara kasus-kasus perjudian online dengan pihak kepolisian agar kasusnya ditutup. Benarkah demikian? Dikutip dari tribunnews.com ya, bahwa wartawan dari Tribun telah menanyakan hal ini kepada kepolisian. Namun seperti apa jawabannya? Marilah kita simak. Oke, siap Siska. Itu memang menjadi isu yang cukup populer dibicarakan oleh masyarakat. Tadi pagi saya sudah berusaha melakukan konfirmasi di Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, yaitu AKBP Teguh, karena telah beredar foto-foto Ivan bersama teman-temannya, foto bersama dengan AKBP Teguh ini. Teguh kemudian memberikan klarifikasi bahwa itu adalah foto lama, yang mana itu diambil awal-awal ketika Teguh ditugaskan di Polrestabes Surabaya. Untuk saya berusaha mengejar memang kapasitasnya apa atau ada hubungan korelasi apa antara si Ivan ini dengan pihak-pihak kepolisian. Namun belum terjawab sampai malam ini. Kemudian banyak memang di Twitter, yaitu ada salah satu akun ya, menceritakan bahwasanya si Ivan ini adalah Markus alias maklar kasus. Dia banyak disukai oleh banyak polisi karena bisa menjembatani para pengguna judi online ini ketika ditangkap tidak sampai masuk penjara ketika menyerahkan uang kepada si Ivan ini. Kabar itu terus saya kejar apakah benar seperti itu yang dirumorkan. Saya tadi sempat menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jatim, yaitu Dirmanto, melalui via telepon. Pertanyaan tersebut tidak dijawab, kemudian ketika saya menelepon pun langsung ditolak. Nah, kemudian ketika konferensi pers pada sore tadi, ketika wartawan meminta keterangan soal kedekatan Ivan dengan polisi, Dirmanto langsung menegaskan bahwasanya polisi fokus menyelesaikan kasus ini. Diharapkan para awak media tidak melenceng atau tidak merambah kemana-mana, hanya fokus pada penanganan kasus ini. Begitu rekan Sis. Karena sifat arogansi dari Sugianto ini, jadi pihak sekolah Gloria 2 enggan mencabut laporan, guys. Jadi proses hukum terus berlanjut. Seperti apa? Mari kita simak. Dari pihak sekolah tetap melanjutkan proses hukum karena ini demi kebaikan anak-anak juga. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri, seperti apa, Pak? Belum tahu. Kalau dari keluarga korban sendiri belum tahu. Kami belum dapat ada komunikasi. Tapi kami punya tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan dan kami bertanggung jawab terhadap anak didik daripada Gloria. Ini tindakan dari tersangka sendiri kan cukup mengguncang begitu ya, karena dilakukan di hadapan korban dan juga mungkin siswa lainnya. Dari pihak sekolah sendiri ada upaya untuk melakukan recovery seperti itu tidak sih, Pak Sudirman? Recovery tentu salah satu diantaranya adalah maka kita melapor ya. Tentu laporan ini juga terbesit sebagai sebuah tanggung jawab sekolah ya, bertanggung jawab terhadap anak-anak, keselamatan anak-anak supaya dapat belajar, proses belajar. Artinya kalau ini dibiarkan oleh SMA Gloria, saya pikir memang tidak baik ya, tidak baik bagi anak didik, tidak membawa ketenangan bagi orang tua siswa gitu ya. Oleh karena itu untuk Gloria sendiri adalah untuk menegakkan aturan hukum itu secara benar. Nah, maka kita juga tidak mau main hakim sendiri. Kita selesaikan melalui prosedur yang benar. Bagaimana yang benar itu? Ya membuat pengaduan kepada Polrestabes Surabaya.
Bukan hanya itu saja guys, ya PPATK juga blokir rekening Ivan Sugianto dan Valhalla Spectacle Club Surabaya. Ya ini adalah klubnya, jadi dia itulah pengusaha hiburan malam. Jadi PPATK ini memblokir rekening ya, mungkin diduga ada aliran dana yang terlibat dengan judol-judol atau terlibat aliran dana yang mungkin masuk ke lingkungan aparat-aparat ya. Jadi PPATK membekukan ini. Nah kalau begini jadi pusing ya, gara-gara arogansi jadi terbongkar semuanya. Nah bisa-bisa nih yang ada di belakang dari Ivan ini kalau memang ada ya bakal cuci tangan nih kalau begini ya. Jadi ini udah merembet kemana-mana guys ya. Akhirnya apakah terbongkar memang Ivan ini adalah makelar kasus ya, dan terlibat dengan CS-CS-nya ya. Sepertinya ini semakin hangat guys. Ivan Sugianto sangat arogan dan anarkis karena dia merasa orang yang cukup kuat, karena dia adalah pengusaha hiburan malam diskotik yang ada di daerah Komdes M. Durian. Tentunya ini membuat masyarakat geram dengan merasa, siapa saya? Kamu tidak tahu saya. Ayo mari bersatu masyarakat Surabaya, usir Ivan Sugianto ini. Tidak cukup dengan minta maaf, tidak cukup dengan hanya diperiksa oleh polisi. Ini tidak sekali yang dilakukan mungkin oleh Ivan Sugianto, karena kebiasaan ini dia justru dilakukan. Saya yakin dia akan melakukan ke siapapun. Dan cuma hari ini, kemarin adalah bentuk kehendak Tuhan, biar tahu siapa Ivan Sugianto. Yuk masyarakat Surabaya, organisasi Madura, geruduk Ivan Sugianto. Tidak cukup minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah drama di Surabaya. Ivan ditangkap di airport Juanda. Ivan mungkin ditangkap ketika dia mau terbang ke Jakarta. Dari mana aku tahu dia mau terbang ke Jakarta? Karena mestinya dia ketemu aku hari ini. Iya, kita udah janjian buat ketemu hari ini. Jadi aku emang ada komunikasi sama Ivan kemarin malam. Kita ngobrol-ngobrol awalnya lewat DM lalu berlanjut ke WA. Karena kemalaman akhirnya saya ketiduran kemarin. Terus saya baru bales tadi pagi ketika saya bangun. Kita sempat ngobrol-ngobrol di chat sampai akhirnya berlanjut ke telepon. Kita ngobrol di telepon akhirnya. Jadi Ivan sedikit curhat sama saya di telepon ini tentang kondisi dia saat ini. Ivan sudah mengakui kalau dia salah dan dia siap bertanggung jawab dengan semua perbuatan yang telah dia lakukan. Dan pas dia nelfon saya ini dia posisi lagi di airport. Nah mungkin ini dia nggak lama sudah itu dia dijemput sama polisi. Jadi dia ke Jakarta ini mau ketemu sama satu orang. Udah gitu rencananya seudah ketemu sama orang itu dia mau ketemu sama saya. Dan rencananya dia juga mau ketemu sama Bang John LBF. Nah maksud dan tujuannya ini apa? Dia ingin minta maaf kepada rekan-rekan semuanya karena telah berbuat kegaduhan. Dan Ivan juga ingin bilang ya biarlah dia yang menanggung salahnya, tapi jangan kalian menyalahkan keluarganya, istrinya atau anaknya. Karena yang salah pure adalah dia. Kalau gue sebagai netizen menerima permintaan maaf dia. Bang John pun gue yakin menerima permintaan maaf dia. Tetapi yang namanya proses hukum tetap jalan. Tapi gue menghimbau kita sebagai netizen pun harus bijak. Ya udah, bapaknya udah dihukum, yang arogan Ivan ini sudah dihukum, anak-anaknya sama istrinya, yuk nggak usah kita utak-atik lagi. Kita kesel boleh, tapi harus tetap bijak. Ya, harus tetap bijak. Gue pun nanti ketika Ivan sudah ditetapkan tersangka, sudah pakai baju oranye, sudah konferensi pers, gue akan take down konten gue yang di Instagram. Dan akhir kata, aku mau bilang, Ivan, proses ini kamu lewatin, nanti ketika kamu udah beres, udah keluar, jadi orang yang lebih baik. Kalau di Alkitab itu ada perumpamaan anak yang hilang. Tapi suatu hari dia akan kembali ke rumah bapak dan dia akan diterima. Walaupun dia ada banyak salahnya. Asal mau berubah, asal mau mengakui kesalahan, pasti Tuhan bukain jalan. Setuju nggak guys?